Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Susanti dengan NPM 18160069 dari PGSD 6B STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan problematika pendidikan di Indonesia. Problematika pendidikan di Indonesia itu ada 7. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, efisiensi pengajaran. Yang ketiga, keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Yang keempat, yaitu pemerataan pendidikan. Yang kelima, tenaga pendidikan. Yang keenam, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Yang ketujuh, yaitu tantangan dan prospek pendidikan di Indonesia. Nah, yang saya ingin bahas dalam video ini yaitu problematika pendidikan, yaitu sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Padahal, sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung keberhasilan program pendidikan. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Sarana dan prasarana merupakan bagian yang penting yang perlu dipersiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga akan terjamin proses belajar mengajar yang lancar. Akan tetapi, kenyataannya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah terpencil, masih belum terlaksana dengan optimal. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sekolah di pedesaan. Hal ini jauh beda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya lebih baik daripada daerah pedesaan. Banyaknya perbedaan antara sarana dan prasarana antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan pendidikan di pedesaan masih sangat minim jika dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Sebagai contoh, sekolah di perkotaan memiliki fasilitas laboratorium komputer yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan sekolah di pedesaan belum memiliki fasilitas tersebut dan bahkan ada yang belum mengetahui cara pengoperasian komputer tersebut. Dalam hal ini, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran mengajar. Sedangkan saat ini sarana dan memang kurang memadai. Seperti halnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pada mata pelajaran PJOK dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran PJOK tersebut. Karena sarana dan prasarana berupa tempat olahraga dan alat-alat olahraga merupakan salah satu sekian banyak sarana dan prasarana yang diwajibkan ada bagi setiap satuan pendidikan agar tujuan pendidikan terlaksanakan dengan baik. Nah, masalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai juga dapat menyebabkan oleh ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada yang akan menjadikan buruknya sarana dan prasarana, sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah, banyak fasilitas di sekolah yang terbengkalai, serta kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal yang banyak menyalahgunakan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga adanya penyalahgunaan dana dan menghambat proses pendidikan. Nah, sarana atau solusi terhadap masalah problematika pendidikan di atas adalah yang pertama, yaitu diperlukan kesadaran untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada agar dapat tetap digunakan untuk menunjang pendidikan. Apabila kelengkapan fasilitas di atas memadai dan dikelola dengan baik, maka sarana dan prasarana berjalan dengan optimal sebaik mungkin, serta bakat dan minat peserta didik dapat lebih dikembangkan lagi, sehingga akan menciptakan lulusan peserta didik yang baik. Nah, yang kedua, pemerintah juga perlu memberikan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pula tujuan pendidikan tersebut.
Pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, yang ketiga, pemerintah harus tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana. Seharusnya pendidikan yang ada di Indonesia ini, upaya yang dilakukan adalah pendidikan harus berjalan efektif dalam meningkatkan pembelajaran, seperti halnya pengajaran yang baik sehingga mutu peserta didik lebih berkualitas dan perlunya kejujuran serta rencana yang strategis terhadap manajemen keuangan pendidikan agar pendidikan saat ini teroptimalkan dan dapat meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan begitu, pemerintah harus melakukan tindak lanjut mengenai oknum-oknum yang tidak menyampaikan wewenang dengan baik agar mereka dapat menyadari beberapa pentingnya pendidikan. Yang keempat, akan tetapi sarana dan prasarana yang baik juga harus disertai dengan sumber daya manusia yang baik pula. Karena sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai tidak akan bermanfaat apabila tidak ada guru yang berkualitas. Oleh guru harus memiliki sifat yang profesional, kompeten, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam hal ini, guru harus dapat mengoptimalkan komputer, melakukan proses pengajar dan berbasis komputer, dan lainnya. Setiap pendidikan wajib memiliki sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber pembelajaran agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroptimal. Sikap kreatif guru terampil dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan melihat masalah. Guru dapat melatih keterampilan bidang sampai batas tertentu, mengajarkan keterampilan kreatif saat terhadap masalah untuk memunculkan gagasan baru sebagai pemecahan masalah. Pengetahuan dan pengalaman diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah sehingga pembelajaran tetap berlangsung. Yang kedua, kemampuan guru menciptakan ide. Kemampuan guru menciptakan ide dapat disimpulkan bahwa guru termasuk dalam kategori kreatif dalam menciptakan ide dalam pembelajaran keterampilan. Menciptakan ide atau gagasan dalam usaha mencapai keberhasilan belajar, terutama dalam pembelajaran keterampilan di sekolah bukan cara yang mudah. Hal tersebut dapat dilakukan jika guru tidak banyak belajar atau telah memiliki pengalaman dalam memberikan pembelajaran. Lingkungan fisik dalam kelas dapat mendukung atau menghambat kegiatan belajar aktif. Sarana dan prasarana, tata letak penyusunan kelas saat kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang menyenangkan dan menantang. Hal tersebut dapat membuat siswa aktif dan tidak bosan saat kegiatan pembelajaran mengajar. Nah, yang ketiga yaitu terbuka dalam hal baru. Guru terbuka dalam hal-hal baru dapat mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru keterampilan selalu berusaha mengembangkan diri, terutama dalam aspek pembelajaran di sekolah. Informasi dapat dari berbagai sumber seperti internet, buku, pengalaman, dan melakukan eksperimen. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang salah satu problematika pendidikan di Indonesia, yaitu sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.